Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dihindari supaya kamu nggak terkena PHK. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, yang menarik ada di poin ke-8 yang mana alasan untuk PHK, dasar untuk terjadinya PHK, salah satunya adalah adanya putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dituduhkan oleh karyawan tadi. Jadi kan tadi udah gue sebutin ada 6 ya, alasan karyawan bisa minta PHK. Nah, itu nanti alasan-alasan tadi diajukan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ternyata alasan-alasan yang dituduhkan oleh karyawan dituduhkan kepada pengusaha. Jadi pengusahanya dituduh melakukan mempekerjakan karyawan yang membahayakan jiwa, terus yang melanggar kesusilaan, melanggar hukum. Nah, terus setelah ada sengketa, perusahaan nggak terima dong dituduh seperti itu, terus dibuktikan di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan ternyata nggak terbukti apa yang dituduhkan sama karyawan tadi. Nah, itu pengusaha bisa untuk memutuskan hubungan kerja. Jadi karena istilahnya dia sudah tanda kutip difitnah karena tidak terbukti tuduhannya tidak terbukti dari karyawan. Nah, itu juga karena pengusaha sudah tidak srek ya, istilahnya sudah tidak ada kecocokan karena sudah ada konflik sebelumnya. Dari situ bisa juga menjadi alasan dilakukannya PHK. Nah, kemudian poin yang ke-9 adalah ketika pekerja atau buruh itu mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Dan pengunduran diri ini harus memenuhi syarat, yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Dan tidak terikat dalam ikatan dinas, serta tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Jadi sampai hari-hari terakhir tetap harus diselesaikan lah sampai habisnya. Tenggat waktu 30 hari itu tetap kerja gitu. Itu kemudian yang ke-10 itu juga bisa menjadi dasar dari PHK. Itu adalah pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis. Jadi istilahnya bolos ya, tanpa alasan. Nah, itu nggak ada bukti yang sah, dia tidak melampirkan bukti yang sah, dan dia sebenarnya sudah dipanggil, buruhnya sudah dipanggil oleh pengusaha 2 kali atau lebih ya, secara tertulis dan secara patut sudah dipanggil, tapi tetap nggak hadir, nggak datang ke tempat kerja, mangkir, ya sudah. Maka selama 5 hari dihitung, maka itu bisa menjadi alasan bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap buruh atau karyawan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ke-11 itu adalah ketika pekerja atau buruh itu melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dan sebelumnya sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut yang masing-masing berlaku paling lama 6 bulan. Kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi intinya pekerja atau buruh ini melanggar perjanjian kerja, melanggar aturan perusahaan ya, melanggar perjanjian kerja bersama, dan sudah diberikan surat peringatan SP1, SP2, SP3, terus juga tetap terjadi pelanggaran, ya akhirnya itu bisa menjadi alasan dilakukannya PHK ya, sepanjang tidak ada pengecualian lain. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah pekerja atau buruh itu tidak bisa melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Jadi kalau pekerja atau karyawannya ini ditahan selama 6 bulan dan akibatnya dia nggak bisa melakukan pekerjaannya, dan ditahannya itu karena dia diduga melakukan tindak pidana, ya itu bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Kemudian juga alasan yang lain adalah pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak bisa melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Jadi ditunggu dulu sama perusahaan, ditunggu dulu sampai 12 tetap nggak bisa bekerja, ya terpaksa harus di PHK, dan itu sah-sah saja. Nah, kemudian dua alasan terakhir adalah ketika pekerja atau buruh memasuki usia pensiun, ya pasti akan ada PHK, dan yang pastinya ketika pekerja atau buruh meninggal, nah itu pasti terjadi PHK ya secara hukum ya, otomatis.
Nah, selain alasan pemutusan hubungan kerja seperti yang dimaksud tadi, yang saya sebutkan tadi di pasal 154A ayat 1 tadi ya, itu juga bisa ditetapkan alasan PHK lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi, intinya bisa ditambah lagi selain 15 poin tadi, itu bisa ditambah mungkin jadi 20 poin atau jadi 17 poin dan sebagainya, sepanjang itu sudah ditulis secara tegas, dilampirkan secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Well, itu tadi alasan-alasan yang sah secara hukum untuk melakukan, bagi perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawannya, dan bagi karyawan untuk meminta dilakukan PHK, itu juga sudah gue jelasin tadi. Kalau ada yang kurang jelas, lo bisa tanya di kolom komentar, dan juga apapun itulah, atau mungkin tanya yang di luar ini, tapi masih relevan ya topiknya, bisa juga di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!